Siap, gerak. Lancang depan, gerak. 3, gerak. Siap, gerak. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Siap, gerak. Beri salam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, Bapak absen dulu ya. Alfifi Sabila, Aprina, Aulia, Hadir Pak. Ayu, Hadir Pak. Dapa, Dargis, Hadir Pak. Emma, Hadir Pak. Gita, Hadir Pak. Indah, Hadir. Lukman, Hadir, Pak. Marcela, Hadir Pak. Nurul, Hadir. Gita, Hadir Pak. Raisa, Hadir Pak. Rila, Hadir. Rian, Rila dari Rila, Hadir. ya Rian, Gerak. Septa, Hadir. Siti, Hadir Pak. Wirangga, Hadir. Zahwa. Ya, hadir semua ya. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, ya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, nanti kita baru mulai pelajaran setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, silakan berdiri dulu. Ya, pimpin, siapa yang pimpin? Ya. Dimulai ya. 1, 2, 3.
minggu kemarin masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih Masih pada ingat? Kalau masih ingat, apa itu pelajaran kita minggu kemarin? Tentang apa? Tentang biografi. Sekarang kita tentang biografi terlebih dahulu ya. Kita bab ini membahas tentang biografi, yaitu ya biografi yang akan kita bahas ini tentang biografi pahlawan-pahlawan, ya, terutama pahlawan nasional, ya, itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Terus selanjutnya daripada itu, ya, untuk anak-anakku semuanya, kita sekarang sudah kurikulum Merdeka. Merdeka belajar. Nah, di sini kita ada 5 profil, ya, profil Pancasilanya. Yang pertama dia harus mentaati ketuhanan yang Maha Esa. Apa wujudnya? Kita berdoa tadi sudah menunjukkan kita sudah melaksanakan profil Pancasila yang pertama. Ya, berdoa tadi. Ya. Yang kedua, bernalar kritis. Ya, jadi kita harus dituntut untuk dewasa, bernalar kritis. Ya, bukan artinya dikasih bapak terus, harus kalian mengembangkan pikiran kalian, bernalar kritis. Ya, mandiri, bernalar kritis, ya. Terus yang pertama tadi, ya. Nah, itu ya. Jadi kita harus mentaati yang pertama tadi, mentaati ketuhanan yang Maha Esa tadi, mandiri, bernalar kritis, ya, itu wajib gitu, ya, itu mengenai profil Pancasila. Ya, terus untuk anak-anak semuanya, ya, sekarang kita akan melihat sedikit, ya, video bapak, ya, ini ada video bapak sungguhkan buat kalian. Nah, ini ya, sini semua ya. Nah, memetik keteladanan dari biografi pahlawan, ya, judulnya sudah biografi pahlawan, ya, artinya yang akan bapak tayangkan, yang akan kita bahas ini biografinya tentang pahlawan-pahlawan. Apa itu presiden pertama kita, apa kedua, apa ketiga, apa pahlawan wanita, ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ini yang pertama ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya di sini. Nah, ya, ini tujuannya. Ya, setelah mengikuti pembelajaran ini, ya, siswa mampu, itu ada 3, ya, ada 3 keuntungan, ya, yang akan kalian petik, harus tertanam, harus bisa kalian melewati 3 ini. Yang pertama itu menemukan pokok-pokok isi dari biografi yang telah dibaca. Ya, yang kedua menganalisis isi dari biografi, ya, yang ketiga menganalisis karakter unggul. Artinya apa saja yang ada karakter-karakter yang diunggulkan daripada biografi tersebut, pahlawan tersebut, ya. Nah, terus ya, mari kita simak video berikut. Ini ya, ini video yang nanti ya, setelah ini ya. Nah, ini ada yang kenal ini? Siapa? Siapa namanya? Presiden Soekarno. Ingat ya, nama-nama orang dulu, tulisan sama ucapan atau bacaannya beda ya. Nah, kalau seandainya kita sebagai peserta didik, ya, terus kita juga sebagai di dunia pendidikan, jangan membacanya, jangan mengikuti daripada tulisannya, ya. Di situ Soekarno, tapi sebenarnya Soekarno. Ya, mari kita lihat ya. Nah, ya, berikutnya di sini ya. Nah, untuk lebih ya mengenal daripada tokoh, mari kita saksikan. Nah, ini ya. Ya, silakan disimak baik-baik.
yang ingat lahir di mana? Lahir di Surabaya. Lahir di Surabaya. Meninggalnya pada tahun berapa? 1970. 1970. Berarti sudah mengenal semua berarti ya. Ada yang pernah membaca bukunya? Belum. Ada yang pernah buka internet tentang Soekarno? Pernah ya, tapi lupa. Ya nggak apa-apa ya, lupa sedikit ya nggak apa-apa ya. Kalau yang ini? Ini presiden keberapa? Digantikan siapa? Pak Soeharto. Pak Soeharto dan Sir digantikan sama Presiden Habibie. Ya, nah mari kita lihat lagi ya. Nah, simak lagi ya. Ya, baik-baik ya. Ini simak baik-baik. Sudah ada yang nyangkut nggak tentang B.J. Habibie? Ada. Lahir di mana?
Di Parepare. Di mana itu Parepare? Ada yang ingat pada tahun berapa? 21 Mei 1998. Tanggal lahir. Tanggal lahirnya? Iya. 1998. Lensernya, dia menjabatnya, ya, menjabatnya 1998. 20 Desember 36, ya betul sekali ya. Ya jadi sedikit yang bisa dipetik ataupun ya bisa jadi kenang-kenangan bagi bangsa Indonesia. Ya, salah satu warga Indonesia, termasuk dia telah menjabat presiden, dia orang yang satu-satunya ya yang ada di Indonesia ini yang mampu membuat pesawat, ya, yang mampu. Jadi jeniusnya minta ampun, ya, jenius sangat jenius sekali, ya. Kalaupun kita sekarang mengatakan jenius waktu di SMK, masih SMK, tapi mungkin belum supernya dia mampu membuat pesawat terbang, ya, mengalahkan ataupun bersaing dengan dunia luar, ya. Oke, ya. Sekarang kita masuk pada inti daripada pelajaran kita. Nah, ya. Sekarang kita bahas tentang biografi. Ya. Tadi kemarin kita tentang negosiasi, sekarang kita tentang biografi. Ya, ini sedikit banyaknya ya di depan. Biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya. Nah, sebagai contoh, misal Bapak nih, ya, Bapak ini. Bapak kalian cari riwayat Bapak. Tanggal lahir Bapak segala macam. Kalian tulis, itu yang namanya biografi. Tapi kalau Bapak menulis riwayat hidup Bapak sendiri, profil Bapak sendiri, berarti itu namanya autobiografi. Ya, jadi jangan salah. Ya, mirip-mirip dua itu. Yang satu biografi, satu autobiografi. Kalau dia biografi, ya, kisah hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Kalau autobiografi, kisah hidup seseorang ditulis oleh orang itu sendiri. Kisah hidup Bapak tulis ya sendiri, itu autobiografi. Kalau kisah Bapak kalian tulis, itu namanya biografi. Masalah ya, sering siswa terjebak di situ. Ya. Nah, terus kita lihat di sana karakter unggul. Nah, yang pertama sekali itu karakter unggul. Ya. Cara menggambarkan karakter unggul tokoh ada dua. Yang pertama itu secara langsung, yang kedua tidak langsung. Kalau kita lihat secara kasat mata di sini, ya, cara menggambarkan karakter unggul tokoh, ya, ataupun di sana karakter unggul. Yang maksudnya karakter unggul, udah karakter unggul, jadi double. Artinya ya, apa yang ada yang diunggulkan daripada seorang tersebut. Seperti seperti B.J. Habibie tadi, dia tadi mampu membuat pesawat dan dia karakternya ya cinta dengan merakyat, terus kepribadiannya baik, sama seperti presiden yang pertama tadi siapa? Ya, terus kita lihat. Nah, di sini ya ada beberapa kaidah daripada bahasa. Bahasa apa ini? Bahasa apa maksudnya? Bahasa apa? Ada lagi bahasa apa? Apa yang kita bahaskan kita hari ini? Berarti kaidah bahasa biografi. Artinya, walaupun nulis biografi, kisah hidup seseorang, bukan berarti kita semena-mena kita menulis bahasa-bahasa yang tidak bagus, ya, bahasa daerah, ya. Walaupun itu tentang biografi seseorang, kita wajib ya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu yang dimaksud dengan kaidah ini. Nah, yang pertama ini kaidahnya yang pertama itu rambu-rambunya menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Maksudnya seperti apa itu contohnya?
orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Contohnya dia. Itu kan masuk. Ya. Dia siapa dianya tadi? Orang yang kita sebutkan biografinya. Bapak satu, orang pertama, orang kedua, orang Dia. Ya itu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan. Ada nggak tadi tentang biografi tadi tentang tindakan? Ada. Kata kerja tindakan. Contohnya apa? Ada nggak tadi? Apa dia Soekarno? Apa B.J. Habibie tadi? Ada nggak mengenai tindakan? Ada tadi di masa pemerintahannya pemilu pertama kali terjadi. Ya di waktu pemerintahan Orde Baru tadi, ya. Terjadinya Pemilu pertama kali pada masa pemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie yang jujur dan adil. Ya bagus ya. Tuh, terus yang ketiga, banyak menggunakan kata deskriptif. Apa itu maksudnya? Deskriptif. Kalimat yang mendeskripsikan seseorang. Artinya kalau boleh kita jabarkan lagi ya, yang namanya mendeskripsikan, deskriptif itu sama, hanya beda tulisannya saja. Ya, artinya kalau seandainya kita langsung mau nebak itu menggambarkan. Artinya menggambarkan kisah seseorang. Ya itu ya. Terus yang ketiga ya, ciri-ciri yang ketiga, kaidah yang ketiga, keempat ya. Banyak menggunakan kata kerja pasif. Ya. Di dalam biografi tersebut menggunakan kata-kata pasif. Selanjutnya banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka menggambarkan peran tokoh. Ya, kata kerja mental. Ya, dalam menggambarkan peran tokoh. Yang namanya tokoh, apalagi tokoh pahlawan, di sana banyak sekali yang namanya kata kerja mentalnya. Kenapa? Karena mereka seorang pahlawan. Karena mereka kalau kita, ya, kalau bapak bisa jadi. Kalau kalian sebagai siswa, ya bisa jadi juga kata kerja mental. Kalian kalau seandainya contohnya seperti ini, kalian sekarang belajar, ya. Kalau kalian sekarang belajar, ya. Kalau seandainya langsung bapak tayangkan itu sebentar, langsung tugas, ya, langsung kasih tugas, terbangun nggak mentalnya? Ini apa ini? Kok langsung tiba-tiba mesti tugas, nggak ada penjelasan segala macamnya. Nah, kata kerjanya tadi kalian mengerjakan tapi terbebani. Ya. Nah, banyak menggunakan kata sambung. Ya, tahu ya kata sambung ya? Apa itu? Contohnya salah satu. Yang kata sambung yang tahu ya, banyak ya? Banyak sekali contohnya. Ya. Terus sekarang lanjut tentang struktur teks biografi ya. Sama dengan negosiasi kemarin. Ya, di situ di negosiasi kemarin ada tentang orientasi. Sekarang ada lagi tentang orientasi. Yang namanya ya semua rata-rata semua mata pelajaran, semua istilahnya judul baru, bab baru, awal-awalnya pasti ada orientasi. Kalian mau masuk SMK juga pertamanya harus ada orientasi. Namanya orientasi itu pengenalan. Ya, pengenalan. Kalian waktu SMP kan beda dengan SMK. Cara belajarnya, guru-gurunya, gedungnya kan gitu ya. Ya, jadi orientasi itu perlu ya. Orientasi atau setting, bukan pengaturan setting di sini ya. Akan tetapi tempat. Ya. Terus kejadian-kejadian penting, ya. Kejadian-kejadian penting di dalam biografi tersebut. Ya. Terus selanjutnya reorientasi. Ya. Reorientasi. Kalau orientasi tadi kejadian awal, kalau reorientasi akhir, ataupun bisa dikatakan ya terakhirnya lah ya, kesimpulannya ya, bisa dikatakan itu. Ya, selanjutnya terima kasih. Ya, sekarang kira-kira sudah paham apa belum tentang biografi? Ayo.
dari tadi Bapak sudah menjelaskan tentang biografi. Ada dua tokoh yang Bapak tayangkan videonya. Sekarang ada yang masih ingat, ada yang tahu apa itu pengertian biografi. Ayo. Satu. Ayo. Yang masih ingat apa itu biografi tadi? Ada ya? Apa ya? Cerita. Masih ada lagi? Ya. Riwayat hidup seseorang. Riwayat hidup seseorang. Ada lagi? Ada lagi? Saya Pak, Ya. biografi adalah kisah atau pengalaman seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Orang lain, ya. Kisah hidup seseorang atau pengalaman seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Berarti ada yang nyambung ya? Nyambung juga berarti ya? Ya, kalau sudah paham, sekarang ya, Bapak akan bagikan LKPD-nya, lembar kerjanya. Ya, kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan nanti kita akan presentasi. Ya, dan perlu kalian ketahui, di saat Bapak membagikan LKPD nanti, ya, Bapak akan nilai. Banyak penilaian Bapak. Yang pertama, Bapak menilai keaktifan di kerja kelompoknya. Itu yang pertama. Misal ini 1, 2, 3, 4, 5 ini. Misalnya 2 ini nggak mau kerja, 3 ini yang kerja, ya. Jadi 3 ini yang dapat nilai, 2 ini tidak. Itu yang pertama, penilaian pertama. Kedua, Bapak akan pantau, misalnya ada yang lagi nulis, dia agak apa ya, mentok pikirannya, ya. Siapa yang nyumbangkan pikiran? Ya, pikiran-pikirannya. Nah, itu juga dapat nilai, dapat bonus juga. Terus di saat presentasi di depan nanti bukan hanya akan meramaikan di sini saja. Meramaikan di sini bukan. Tapi kalau dia 5 orang, satu mungkin yang pertama ini 1 orang ini membawakan acaranya, ya. Ada jadi moderatornya, ya. Ada yang jadi penulisnya, ada yang menjawab, ada yang menyajikan segala macamnya. Intinya kerja bareng. Gotong royong. Di profil Pancasila juga ada gotong royong. Ya, jadi itu banyak sekali nilai. Ya, minimal ada 4 penilaian Bapak. Ada pribadi, ada kelompok. Kelompok ini enggak kerja, kelompok ini cuma ada 2 orang yang kerja, itu dapat nilai juga. Yang 2, yang lainnya tidak. Ya, itu ya. Paham ya? Ya, oke. Bagikan LKPD. Kelompok pertama ya. Ya, kelompok pertama. Ya, kelompok kedua ya. Kita ada 4 kelompok ya kita ya. Kelompok 3. Ya. 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 Coba kalian buka ya. Sebelum dibuka lihat covernya. Coba lihat covernya. Coba lihat semua covernya. Ya, cover. Coba. Tuh ya. Itu di bawah itu ada nama-nama kelompok ya. Ya, itu nanti diisi. Terus kalau sudah itu lihat lembar kedua. Nah, lembar kedua ya. Nah, ini lembar keduanya ya. Itu identitas daripada pembelajaran kita ya. Terus itu ada petunjuknya juga ada. Terus selanjutnya buka lagi. Ya, itu teks biografinya. Terus selanjutnya ya, terus nah, itu nanti 1 sampai 10 itu nanti tugas akhir kita. Ya, tugas akhir itu. Terus lanjut. Ya. Nah, di situ coba pinjam. Ini ya. Ini lembar ini yang kalian akan kerjakan sekarang. Ya, Pak. Ya. Lembar yang ini. Ini dijawab. Kalau tidak lengkap tidak cukup ya, silakan sambung dibalik saja di sini. Ya, Pak. Ya. Nah, ini ya.
Nih, kalau yang di sini ya, yang ini tadi 1 sampai 10 tadi, ini kegiatan tugas nanti. Nanti ya Pak. Ya, kalau nggak selesai berarti PR. Ya, kalau selesai langsung kita bahas. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak Pak, cukup. Cukup? Cukup. Ya, silakan bekerja ya. Ya, bekerja bareng-bareng ya. Jangan 1 orang atau 2 orang. Ya, baca dulu teksnya. Ini kan yang kita bahas ya. Ya, jadi habis. Ya, baik. Ya, silakan ditulis dulu nama-nama kelompoknya, nanti lupa nanti. Iya Pak. Ya. Kelompok kedua. Semuanya ya. Semuanya kelompok 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, 4. Ini semua. Kelompok 1, 1, 2, 3 kita jawab semua. Ya, jadi kan ada yang beda-beda nanti. Ya. Nah, kelompok 2 juga seperti itu. 1, 2, 3 itu dijawab semua. Itu selanjutnya. Apa aja kedua kelompoknya? Ya, baca kedua kelompoknya ya. Ini siapa yang kedua kelompoknya? Hah? Yang laki aja. Iya, yang laki kan mau mimpin ya, tapi perempuan juga bisa memimpin ya. Ya. Siapa sebagai moderator? Ya, siapa tempat? Pertanyaan kedua yang ini? Nyata. Jadi jawaban presentasi itu sama. Jadi ya, semua pas di sana nanti semuanya usahakan apa misalnya Emma menjawab pertanyaannya ya, menjawab pertanyaannya bisa ya, jangan apa yang Emma udah bicara sama dia jadi sama itu dalam menyebut
Sudah sampai di mana nih yang dikerjakan? Belum ada. Ya, belum ya. Ya. Iya, demokrasi, nanti kesimpulannya apa punya kamu? Kesimpulannya teks. Ini ya. Nanti Ada teksnya baru dijawab, baru di ya. nyari Jangan sampai pasti panjang buru-buru salah. iya ini Nanti kelompok lain ya kan itu ya. Jadi bukit. kesimpulan nanti terakhir Iya. Nanti kami narik kesimpulannya boleh nggak? Boleh, boleh. Ya, bisa lebih bagus. jawaban kan Ya, boleh. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok kami ini seperti ini. Ya, bisa. Buka sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab. 1-2 pertanyaan. Tetapi kita lihat kondisinya. Kalau misalnya masih panjang waktunya, bisa Bisa kita lebih. lebih. Seringan presentasi ya, berarti sudah terbiasa ya. Bagus lah ya. Mental kita sudah terlatih, terus kita cara bicara kita terlatih, susunan kata-kata juga udah ini ya, dibandingkan orang yang aktif belajar, aktif nulis, tapi jarang bicara, itu beda loh. Ya, beda. Ya, ada orang yang pintar nulis tapi tidak bisa bicara, banyak juga yang bisa bicara tidak bisa nulis, banyak juga. Tapi kalau bisa kita semuanya bisa Ya. Masih Pak. Ya. iya nyarinya Yusuf Habibi. ada Ya. Pare-pare kota. Sulawesi itu. Provinsinya. Provinsinya ya. Jangan provinsi Lampung di mana nggak ada yang tahu. Jangan. Gimana Lukman? Liwa. Ya lanjut kerja ya. Sudah ketemu jawabannya? Sudah? Dua. Ganti-gantian. Iya, benar. Ganti-gantian ya. Ganti-gantian sama balangan ya, bisa.
bagian moderator. Karena itu yang mengambil jurusan kependidikan dengan sosialisasi konstruksi pesawat di lain wes Belibet. pasti inilah ya intinya bahasa Inggrisnya terus ini aja RWTH ya singkatannya disebut Ya, singkatan itu harus Jelas. harus jelas ya, harus jelas. Nggak apa-apa itu dicoret-coret, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, namanya juga lembar kerja ya, nggak apa-apa dicoret-coret. karena itu dia mau membagi Ini loh cara nyari, ini loh cara nyari ini ya, biar kajian langsung terfokus ya, langsung terfokus apa ya masalahnya. Mana soal tadi? Balik. Yang ini ya, yang pertama ya, tuliskan bagian struktur teks ya, orientasi bagian ini menceritakan siapa BJ. Nah, kita fokus di sini. Bagi ini menceritakan siapa BJW. Orientasi tadi cerita A. Ya, langsung kita cari. Kita yang lain teks yang lain itu kita abaikan, kita cari dua di awal. Ya. Siapa tadi B.J. Habibie? Kan tadi kan itu kan akhirnya kan kalimat akhirnya B.J. Habibie adalah. Nah ini. Nah, kan ketemu kan? Ya, jadi seperti itu ya caranya ya. Kalau kalian baca semua dulu ya, nggak ketemu, capek, nggak ketemu, dan bingung. Nah makanya sebelum kita jawab soal itu, kita fokus dulu soalnya apa yang dimaksud ini, apa yang akan ditanya ini, baru kita lihat. Oh iya, ini menceritakan siapa B.J. Habibie. Oh iya benar, siapa B.J. Habibie. Ya, ingat lagi siapa. Nah ya, kan baru ketemu kan. Ya lanjut ya. Ya. Gimana kelompok 2? Nah, ya kita sudah presentasi ya. Iya, kok iya gambar-gambar jadi emang iya Pak. Ada kesusahan? Enggak Pak, Enggak, aman. lagi diskusi Pak. lancar kok Pak. Lancar ya. Iya kok angkat itu yang teman kita masuknya mau masuk dari satu Mia. Dapat gelar Kurang lebih 5 menit atau 10 menit lagi ya. Kita presentasi ya. Apa itu? ini Pak gelarnya Semua Apa itu Pak? komlut ya. Komlut ya. Yang namanya komlut itu
lulus dengan ujian. Yang namanya konkur itu dengan ujian. Misal kalian nanti kelas 3 tamat dengan terbaik, hasil terbaik. Ya, terbaik. Misalnya yang lainnya itu rata-rata 8, 7, kalian rata-rata 9,5. Itu kan udah konkur namanya, terbaik. Ya, terbaik dari yang baik. Ya. Misal seperti kita sekolah ya, di sekolah ya kan setiap bagi rapor itu misalnya bagi rapor misalnya semester 1 ya, kelas 1 perkantoran 1 siapa peringkatnya, perkantoran 2 siapa peringkatnya, sampai ke 3 siapa ya, 1, 2, 3 ya. Nah, yang dari kelas 1, 2, dan 3 tadi yang nilainya yang tertinggi, yang juara umum itu yang dikatakan sangat sempurna sekali. Iya. IQ-nya di atas 200. Iya. Makanya kalau orang biasa seperti kita ya nggak bisa pesawat terbang ya. Jangan membuat pesawat terbang, membuat rekayasa kecil saja. Ya menyatur saja, nggak bisa apalagi menerbangkan benda. Ya kan gitu ya. Iya, sekian ton yang beratnya ada orang yang makanya harus bisa apa ya, tentang ilmu alam, fisika, kimia, apa pokoknya semuanya ya harus didalami ya. Jangan terfokus di satu pelajaran aja. Mentang-mentang karena gurunya ini nggak pernah marah, kita suka salah. Ya, salah. Jadi semua itu wajib kita bisa, harus kita dalami. Biar kita jadi mengerti ataupun bisa meniru dia lah ya, walaupun tidak sesempurna dia. 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi kita akan presentasi. Lima menit lagi ya. Ya, ya. Nama kelompok ini itu udah ditulis ya di situ ya. Gak usah aja, di situ aja. Tapi kalau mau ditulis, ya tulis aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ditulis nggak apa-apa. Yang penting di covernya ditulis. Biar kumpul nanti kelihatan punya siapa. Iya, dua-duanya bawa. Dan ini bisa. Pokoknya apa jangan terfokus di satu orang. Satu udah agak nyambung satu. Jadi itu namanya gotong royong. Ya, bukan berarti kita makan aja yang gotong, bekerja juga gotong royong. Apalagi ini, ya, pelajaran Bapak ini, individunya ada nilai, kelompoknya ada nilai. Oh iya. Sikapnya ada nilai.
bisnis apa cermat itu apa banyak. Nah, ini nah ya ada 4 kertas ini. 4 kertas ini 4 lembar ini penilaian Bang. Ini kelompoknya, ini videonya, ini presentasinya, ya ini tentang soal dengan nilainya. Ya. Banyak sekali nilainya, ya. Jadi kalau seandainya rata-rata 6, itu berarti tidak ada KKM. Ya, ya minimal 7 atau 75 lah ya. Ya, Ternilai. Kenapa? Iya harus ya, harus gotong royong dan harus aktif. Iya harus aktif. Gimana? Ada yang sudah siap? Sudah ya? Sudah ya? Ada yang sudah siap? Kelompok yang sudah siap? Sebelum Bapak tunjuk, ada yang mau menawarkan? Yang sudah siap? Kelompok? Ya ini dulu aja. Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Ya. Mari kita hapus. Ya. Silakan kenalan dulu ya. Ya, perhatikan semuanya, memperhatikan ya cara mereka ya ataupun kerja mereka. Ya, siapa moderator? Ya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh kita. Tuliskan bagian struktur teks organisasi. Bagian ini menceritakan siapa B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ya, ganti-gantian ya. Iya. Ya, benar. Tuliskan bagian struktur peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa pentingnya. Ya. B.J. Habibie tidak menyelesaikan S1-nya di sana karena mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Oleh karena itu, ia memilih jurusan Teknik Penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhine-Westphalen, Aachen, dan jenis teknis School ya. Ya, Atau RWTH. Ya. Nomor 3. Belum. Belum. Habibie dijuluki sebagai Mr. Krab pada tahun 1967. Habibie menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Kejeniusan dan prestasi mengantarkan Habibie diakui lembaga internasional. Nah, penghargaan bergensi yang pernah diraih Habibie adalah Edward Warner Award dan Award von Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapatkan penghargaan tertinggi di Institut Teknologi Bandung atau ITB, Ganesha Praja Manggala Bakti Kencana. Tiga lagi. Ya, silakan. Tuliskan bagian struktur Orientasi, ya. Struktur orientasi ya. Pada tahun 2002
ya. Ainun meninggal dunia karena kanker sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai. Habibie membuat tulisan tentang kisah dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Ya, sudah. Ya, lanjut ya. Baik, kami di sini membuka sesi pertanyaan. Kami siap-siap kelompok. Ya, siapa? Ya, yang mana? Yang mana duluan? Ya. Yo, yang belakang. Yang belakang kelompok 4. Ya. Ya. Siap-siap ya. Siap-siap dicatat ya. Perkenalkan, nama saya Ayu Purnamasari dari kelompok 4. Ingin bertanya, kan dari itu kan B.J. Habibie balik ke Indonesia. Pada pertanyaannya, pada tanggal berapa B.J. Habibie mulai menjabat di Indonesia? Menjabat sebagai presiden di Indonesia. Ya. Ya. Pada tahun berapa ya B.J. Habibie menjabat sebagai presiden di Indonesia atau di negara Indonesia? Ya. Baik, kelompok lagi. 1. Ya. Perkenalkan, nama saya Afida dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, B.J. Habibie dan Hasyi Ainun menikah. Lalu mereka mempunyai 2 keturunan. Siapakah nama kedua putra tersebut? Terima kasih. Ya, nama daripada anak daripada Habibie tersebut ya. Kan ada 2 ya. Ya, siapa namanya? Ya. Sudah 2 pertanyaan ya. Kita pending dulu ya. Kita pending dulu. Silakan dicari jawabannya dulu. Kalau sudah siap, kasih tahu apa biar langsung disertasikan. Langsung aja. 2 aja dulu. Di sini lah meja di sini. Jangan. Ya. Jangan. Kalau enggak, dia duduk di situ. Bisa duduk kok masuk apa? Berapa tadi? Kalian cari di sini punya Di obeng dibuka aja. Kelompok 4 tadi ya. Pada tahun berapa ya? Sudah? Sudah jawaban? Satu lagi Pak, bentar Pak. Oh, dilihat. Ya, sudah ya? Ya, langsung dijawab. Ya. Rian. Ya, silakan. Siapa yang mau jawab? Pertanyaan pertama tadi siapa? Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, pada tanggal berapa B.J. Habibie menjabat sebagai presiden di Indonesia? Jawabannya, pada tahun 1998 sampai 1999. Ia menjabat selama 17 bulan. Ya, Sudah cukup. Sudah cukup? Cukup. Ya, kedua? Nah, kami bakal menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nah, nama keturunan B.J. Habibie dan Ainun ya, dua nama itu tadi ya putranya, yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Cukup. Ilham, Iqbal dan Tariq Kemal. Tariq Kemal. Ya, ya. Benar ya? Gimana? Benar? Pas. Ya.
Buka sesi kedua lagi, yang pertama, yang terakhir ya, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Pertanyaannya harus setiap kelompok nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprina, saya mewakili kelompok 2, izin bertanya. Dari turunnya jabatan B.J. Habibie sebagai presiden, B.J. Habibie kembali kemana? Ya, kembali kemana? Kembali kemana setelah dia turun jabatan sebagai presiden di Indonesia? Ya. Terima kasih. Ya. Ya, setelah dia menjabat, apakah dia masih di Indonesia? Apakah bukan? Apakah melanjutkan apa? Seperti itu ya. Sudah? Langsung? Langsung. Ya. Ya. Silakan. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2, dari turunnya B.J. Habibie dari Presiden B.J. Habibie kembali kemana? Ya. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Ya. Cukup. Kembali ke Jerman bersama keluarga. Ya. Gimana? Sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2 cukup ya? Cukup. Ya. Kita silakan ditutup. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya. Sekarang kelompok selanjutnya ya, kelompok 1 dulu ya. Ya. Siap-siap ya. Kelompok yang lain siap-siap untuk pertanyaan ya. Ya, silakan. Siapa moderatornya? Ya. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ada 3 soal yang akan kami jelaskan mengenai B.J. Habibie. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Amidah sebagai moderator. Saya Raisa Rahman sebagai pemapar materi. Saya Aulia Selviana sebagai pemapar materi. Saya Siti ini sebagai kesimpulan. Saya Dargis sebagai notulen dan tanya jawab. Baiklah, izinkan saya memaparkan materi saya. Yang pertama, tuliskan bagian struktur teks orientasi. Jawabannya adalah Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Habibie yang mempunyai kegemaran menunggang kuda sejak sekolah dasar dikenal sangat cerdas. Ia merupakan alumni SMA Bandung 1954, masuk di Institut Teknologi Bandung, tetapi ia tidak menyelesaikan S1-nya di sana karena mendapat beasiswa di Jerman. Ia memilih jurusan teknik penerbangan dengan konstruksi pesawat terbang. Juga Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang anak. Baik, soal kedua yakni tuliskan bagian struktur peristiwa-peristiwa penting. Jawabannya, pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar insinyur dengan penilaian summa cum laude. Habibie menjadi profesor kehormatan atau guru besar di Institut Teknologi Bandung. Juga mendapat penghargaan award. B.J. Habibie menjadi Menteri Negara Riset atau Kepala BPPT selama 20 tahun, menjadi Ikatan Kondikawan Muslim, menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga. Setelah Soeharto mundur, juga mengadakan pemilu pertama dengan jujur dan adil. Soal ketiga, tuliskan bagian struktur reorientasi. Jawabannya, setelah turun jabatan sebagai Presiden, Habibie kembali ke Jerman pada tahun 2010.
Ainun meninggal dunia karena kanker. Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun. Beliau meninggal pada tanggal 11 September 2016 karena gagal jantung. Ya. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk semua kelompok mengajukan satu pertanyaan. Dipersilakan kepada kelompok 2. Ya. Silakan. Baik, perkenalkan saya Aprina, saya mewakili kelompok 2 izin bertanya. Bagaimanakah pola penyajian teks biografi tersebut? Bagaimanakah pola penyajian teks biografi tersebut? Teks biografi polanya penyajian. Lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4. Ini berapa? 3? 3. Ya, kelompok 3. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Vita Kurnia dari kelompok 3. Siapa nama dan gelar lengkapnya Pak B.J. Habibie? Ya. Nama dan gelar lengkap Pak B.J. Dipersilakan kepada kelompok 4. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Marcela Angelina dari kelompok 4. Pertanyaannya, sebutkan peristiwa-peristiwa penting pada kehidupan B.J. Habibie. Ya, peristiwa penting ya. 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 Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu dan akan kami diskusikan. Dibaca sesuai dengan karena ini kan karena tulisan jadi diambil dari kisah ini jadi tidak boleh ya dibaca. Tidak boleh? Sudah? Sudah? Pertanyaan 1 sudah bisa dijawab? Pertanyaan 2? Sudah? 1? Apa itu 1? Ya. Ya, silakan. Siap-siap ya kelompok lain nanti untuk maju ya. Kelompok berapa lagi? 2 sama 4. Ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan Ya, perhatikan. dari teman-teman semuanya. Kami persilakan kepada saudara Raisa.
Baiklah, izin menjawab pertanyaan kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimanakah pola penyajian teks biografi tersebut? Betul? Kelompok 2. Oh, kelompok 2. Jawabannya adalah pola penyajian teks biografi tersebut menggunakan pola penyajian kronologis, yang dimana teks tersebut memaparkan peristiwa secara urut dan sistematis. Apakah jawaban saya sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan kelompok 3. Siapa nama gelar dan gelar lengkap B.J. Habibie? Gelar lengkap ya, nama Gelar dan gelar lengkapnya lengkap. adalah Ya. Profesor Dr. H.C. Insinyur Dr. S.C. Baharudin Yusuf Habibie. Ya. Apakah sudah jelas? Jelas belum? Jelas belum? Ya, terus? Pertanyaan dari kelompok 4. Sebutkan peristiwa-peristiwa penting dari Habibie. Ya. Peristiwa penting. Ya. Peristiwa-peristiwa penting yang dialami B.J. Habibie. Yang pertama, pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar Doktor Insinyur dengan penilaian summa cum laude. Habibie menjadi profesor kehormatan atau guru besar di ITB, juga mendapat penghargaan bergengsi adalah Edward Warner Award. B.J. Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun, juga menjadi Ikatan Cendekiawan Muslim, menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga setelah Soeharto mundur. Juga mengadakan pemilu pertama dengan sistem jujur dan adil. Terima kasih. Apakah jawaban yang saya berikan sudah jelas? Saya persilakan kepada teman saya untuk menarik kesimpulan dari yang kami presentasikan tadi. Silakan. Silakan dengarkan. Baiklah, kesimpulan dari kelompok kami yaitu B.J. Habibie adalah presiden ketiga di Indonesia. Dia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau menikah dengan Ibu Hasri Ainun pada tanggal 1962 yang dikaruniai dua putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Ainun meninggal pada tanggal 22 Mei 2010. Setelah istrinya meninggal, Habibie membukukan ceritanya dengan Ainun yang sudah difilmkan. Ada 3 film yang menceritakan tentang Ibu Ainun dan B.J. Habibie. Terima kasih kesimpulan dari saya. Sangat sempurna sekali ya. Ya, silakan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Kita briefing dulu ya. Ya, ayo. Ya, biar nggak tegang, ya. Biar nggak tegang, ya. Biar nggak tegang, biar nggak apa ya, biar terhibur lagi ya. Silakan. Ya, berdiri semua. Ada depan semua. Kita ayo yang belakang perhatikan, semangat semua. Bisa dimulai ya? Ya, ayo silakan dimulai. Teman-teman masih pada ingat kan jargon SMK gimana? Masih. Masih. Kita pakai jargon itu aja yang untuk ice breakingnya. Saya contohin ya, kalau saya bilang SMK jawabannya bisa. Kalau SMK hebat. Tangannya harus di tangannya juga seperti apa? Ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ya. Bisa ya? Ya. 1, 2, 3. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ya, silakan.
itu tadi ya, itu sebenarnya expressing kita ya, itu jagoan SMK. Ya, expressingnya itu jagoan SMK. Ya, SMK itu banyak jagoannya ada. Ya, lagu kebanggaan SMK juga ada. Seperti lagunya seperti apa? SMK bisa, SMK ya, itu bukan hanya kita ya, tapi se-Indonesia yang sudah mencanangkan speaking itu jagoan daripada SMK, terus lagu kebanggaan SMK itu se-Indonesia, bukan hanya kita saja. Ya, paham ya semua ya? Ya, oke, ya kita lanjut ya, ada 2 kelompok lagi yang sekarang Bapak siapa kelompok siapa? Iya, bukan dulu ya. Ya, dua nanti terakhir dua ya. Iya, ya. Ya, silakan. Ya, ini ya, disimak ya kelompok lain ya. Ya, silakan siapa yang mau buka moderatornya. Bisa sedikit saja. Ya, sini. Nah, ya, ada ya. Laki-laki di sebelah sini. Kalau enggak sini aja. Kayak nah, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Foto 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang biografi. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Ayu Purnamasari sebagai moderator dan teman saya Nama Bapak sebagai ketua materi. Saya Marcela Jelina sebagai ketua materi. Saya Jawa Kila sebagai ketua. Saya Vita Alfa sebagai tanggung jawab. Baik, pertama-tama kami akan membuka sesi pemaparan materi dan akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk soal pertama, tuliskan bagian struktur teks orientasi. Bagian ini menceritakan siapa B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. H.In. Dr. S.C. Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 putra. Untuk soal yang kedua, tuliskan bagian struktur peristiwa-peristiwa tersebut. Dipersilakan kepada Dafa. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek, Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pemimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timur Timur sampai akhirnya Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah dan undang-undang tentang partai politik, UU tentang pemilu dan UU tentang susunan kedudukan DPR atau MPR. Untuk soal yang ketiga, tuliskan bagian struktur reorientasi. Jawabannya,
Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga pada tahun 2010. Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan buat satu kelompok satu pertanyaan. Silakan kelompok pertama. Perkenalkan nama saya. Silakan berdiri. Ya. Perkenalkan nama saya Amelia Sapiana dari kelompok 1 Indonesia. Karya apa saja yang telah dibuat B.J. Habibie? Terima kasih menjawab. Ya. Karya apa saja yang telah dibuat B.J. Habibie? Ya. Ya, tampung. Sudah? Ya. Persilakan selanjutnya. Anda ini kelompok ketiga silakan. 3 dulu. Ya. Ya, 3 dulu. Perkenalkan nama saya Septa Abdella dari kelompok 3. Di manakah B.J. Habibie melanjutkan studinya? Di manakah B.J. Habibie melanjutkan studinya? Ya. Baik, buat Kelompok dua. 2. Perkenalkan nama saya Iman dari kelompok 2 dan bagaimana masa mudanya B.J. Habibie. Bisa diulang? Bagaimanakah masa mudanya B.J. Habibie? Bagaimanakah masa mudanya B.J. Habibie? Masa mudanya. Di riwayat masih mudanya ya. Ya. Baik, kita tampung dulu. Kita akan mendiskusikan terlebih dahulu. Ya. Silakan. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Amelia kelompok 1. Karya apa yang telah dibuat oleh B.J. Habibie? Ya. Karya apa yang telah dibuat oleh B.J. Habibie. Ya. Silakan dijawab. Hasil karya beliau yang terkenal adalah perhitungan faktor keretakan pada pesawat terbang hingga ke tingkat atom. Ya. Gimana? Sudah cukup? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Di manakah B.J. Habibie melanjutkan studinya? Ya, di manakah B.J. Habibie melanjutkan studinya? B.J. Habibie melanjutkan studinya di Rhein, Westphalen, Aachen, Technische Hochschule atau RWTH. Bagaimana kelompok 3? Cukup, terima kasih. Terus nomor 3. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana masa muda B.J. Habibie? Masa kecil beliau sangat Masa muda B.J. Habibie diwarnai dengan tekad dan komitmen untuk belajar dan bekerja keras demi mencapai segala impiannya. Cukup? Iya. Ya, silakan. Baik, kami akhiri. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan. Ya. Jadi seperti itu ya. Tentang B.J. Habibie ya. Kalau seandainya kita pedomani, kalau kita baca profilnya, biografinya, ceritanya itu sangat menyentuh sekali ya. Sangat menyentuh sekali. Bisa menjadi tauladan bagi kita. Ya, silakan kelompok 2 lagi, kelompok terakhir.
Ya. Siapa? Moderatornya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Aprina sebagai moderator. Saya Lukman sebagai pemaparan materi. Saya Widya sebagai pemaparan materi. Saya Ines Fitri sebagai tanya jawab. Saya Alfitri Sabila sebagai dokumen. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami akan dipaparkan oleh anggota saya atau teman saya yang bernama Lukman. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang biografi B.J. Habibie. Kami juga sudah menulis beberapa bagian biografi B.J. Habibie menurut dan dengan keseluruhan tes biografi. Orientasi. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Prof. Dr. Aceh Ing. Dr. S.C. Bajarudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puswowardojo. Struktur peristiwa penting Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BNPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI, pemimpin perusahaan BUMN strategis. Dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Orientasi turun dari jabatan sebagai Presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarganya. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Bukti ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Widya. Baik, dari diskusi kelompok kami ini, kami sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ada di lembar kerja kelompok kami, yaitu 1. Mengapa teks tersebut tergolong ke dalam teks biografi? Karena membahas tentang kisah perjalanan hidup sang tokoh yang diambil dari sudut pandang tokoh. 2. Bagaimana pola penyajian teks biografi tersebut? Pola penyajian teks biografi tersebut menggunakan pola penyajian kronologis yang dimana teks tersebut memaparkan peristiwa secara urut dan sistematik. 3. Apakah perannya sehingga dia layak dibuatkan biografi? B.J. Habibie sangat berperan untuk menjadi Indonesia sebagai salah satu negara yang unggul di bidang teknologi penerbangan pada masanya. B.J. Habibie juga memimpin Indonesia melewati masa peralihan dari Orde Baru hingga ke masa reformasi serta juga meletakkan prinsip-prinsip dasar demokrasi untuk bangsa Indonesia. Baik, kami di sini akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi kelompok yang ingin bertanya. Kelompok 1 dulu. Silakan dijawab. Perkenalkan, saya Raisa Rahman dari kelompok 1. Izin bertanya, Habibie mendapatkan gelar doktor setelah ia menemukan rumus yang dinamai apa?
mendapatkan gelar doktor Ya, terima setelah kasih. menemukan rumus apa ataupun apa penemuannya. Untuk kelompok 3, silakan. Perkenalkan, nama saya Emma, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa salah satu bentuk balas budi B.J. Habibie kepada ibunya? Terima kasih. Baik, kelompok 4 silakan. Kenalkan, nama saya Dafa dari kelompok 4. Izin bertanya, apa peran B.J. Habibie sehingga ia layak dibuatkan biografi? Boleh diulangi? Apa perannya B.J. Habibie sehingga ia layak dibuatkan biografi? Peranan sehingga ia layak. Ya, peranan. Baik, pertanyaan akan kami tampung. Kami akan mendiskusikan terlebih dahulu jawabannya. Silakan. Perhatikan yang lain. Ya. Perhatikan mereka akan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang ditanyakan oleh Raisa dan akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Indah. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Raisa. Habibie mendapatkan gelar dokter setelah merumuskan atau menemukan rumus apa? Menemukan rumus. Ada penemuan maksudnya. Habibie mendapatkan gelar dokter setelah menemukan rumus yang ia namakan faktor Habibie karena sumber pelantikan Presiden B.J. Habibie World Platform bisa menghitung keretakan atau crack propagation
random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Bagaimana jawabannya? Sudah bisa Ya, diterima, gimana? jelas dan cukup? Jelas dan cukup, Kak. Ya. Lanjut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang ditanyakan oleh Emma. Apa salah satu bentuk balas budi B.J. Habibie kepada ibunya? Salah satu bentuk balas budi B.J. Habibie kepada ibunya yaitu beliau menjadi mahasiswa tercerdas dan prestasinya yang tampak menonjol, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Bagaimana jawabannya, bisa diterima, jelas dan cukup? Ya, dan lanjut yang ketiga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya yang bernama Widya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari DAPA kelompok 4. Apa peran yang B.J. Habibie apa perannya sehingga ia layak dibuatkan biografi? B.J. Habibie sangat berperan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang unggul di bidang teknologi penerbangan pada masanya. Bagaimana, jelas dan cukup? Jelas? Ya, jelas. Baik, saya akan menyimpulkan hasil presentasi kami dan diskusi kami pada hari ini. Kesimpulannya, dari biografi B.J. Habibie tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa terdapat banyak pengalaman dan peristiwa-peristiwa penting yang sudah dilalui oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie juga merupakan seorang tokoh yang sangat dikagumi oleh masyarakat. Kisah hidupnya pun sangat menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, dari semua kalangan, mulai dari yang muda dan yang tua. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi ya, silakan. Ya. Ya, sebelum kita ke selanjutnya, Bapak akan mengulas sedikit sekali ya tentang biografi tadi ya. Jadi sesuai dengan peran ataupun judul daripada bahasan kita pagi ini ya, hari ini ya, memetik keteladanan ya dari biografi pahlawan. Jadi sesuai dengan yang Bapak bilang di awal tahun bahwa yang namanya biografi ini ya, biografi ini yang layak untuk menjadi tauladan bagi kita ya, salah satunya yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie ini ya, tidak ada seorang pun di Indonesia ya yang mampu menerbangkan ataupun membuat pesawat dan terbang selain B.J. Habibie. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pada saat itu ya, negara lain sudah kewalahan. Ya, kewalahan kenapa kewalahan, Pak? Karena negara lain ini pesawat terbang, pesawat itu di saat ketinggian sekian ribu kaki, sekian ribu kilo dari tanah, ya, itu kan semakin tinggi semakin kuat, ya, gratifikasinya ya. Ya, jadi tidak disadari sama negara lain itu bisa retak. Ya, pesawat ciptaan daripada Rusia ya. Nah, saat itu ada retak pesawat itu. Jadi semua negara lain mampu memproduksi, tapi tidak bisa mengatasi dengan retak. Dengan adanya retak pesawat itu mereka lain kewalahan, tidak bisa. Dengan adanya Habibie dicoba Habibie, akhirnya dia membuat pesawat itu normal kembali ataupun hilang retaknya. Makanya disitulah B.J. Habibie dijuluki sebagai apa tadi? Juluki sebagai insinyur apa Pak? Insinyur apa dokter? Dokter ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, dijulukin dia karena dia dari membuat pesawat tersebut hilang dari retaknya ataupun menjadi bagus kembali. Ya, itu ya. Nah, jadi sebagai kita sebagai rakyat biasa, kalian sebagai penerus bangsa ya, wajib kalian di sela-sela waktu kalian itu melihat, membuka di Google, di internet ya, biografi para pahlawan yang
apa ya? Yang wajib kita teladani. Ya, seperti perempuan. Kan pahlawan perempuan Suryati, ya. Ya, itu kan bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Apalagi yang lainnya bagus-bagus. Jadi itu sangat perlu bagi kita. Biar apa? Biar hidup kita terarah lagi. Ya, lebih terarah. Misalnya tadinya malas-malas, ya akhirnya jadi rajin. Tadinya dari tidurnya malam terus, akhirnya enggak lagi, kan gitu ya. Nah, jadi termotivasi kita, ya. Sudah paham semua di sini? Ya. Nah, kalau sudah paham semua, ya. Nah, jadi seperti itu ya kesimpulan daripada biografi ataupun teks biografi kita pada siang hari ini. Sekarang Bapak akan bertanya sama kalian semua, ya. Pertanyaannya, pertanyaan yang pertama, apakah pelajaran biografi ini menyenangkan? Sekali lagi, apakah pelajaran biografi ini menyenangkan? Ada yang bisa untuk mengutarakan kenapa menyenangkan? Salah satu, siapa? Ya, silakan. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan Pak, karena kita bisa berkontribusi dengan teman-teman, menyalurkan isi pikiran dari teman-teman, bekerja sama gitu Pak, sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita, ya ini gotong royong Pak. Jadi menurut saya karena itu membuat pelajaran hari ini sangat menyenangkan Pak. Sangat menyenangkan karena salah satunya kita bisa bekerja sama dengan teman-teman, berkolaborasi ya. Kolaborasi seperti itu. Ya, melatih berpikir kritis juga ya. Ya, bagus sekali. Ya, jadi salah satunya itu ya. Salah satunya itu yang terus untuk kalian semua Bapak akan tanya. Ya, untuk kalian semua pertanyaan mungkin satu kali ini ya tanya ya. Di sini apakah kalian memahami pengertian daripada biografi? Apakah memahami pengertian dari biografi? Apakah ada manfaat dari biografi? Ada. Apakah manfaat bagi diri sendiri sama orang lain? Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Baik. Ya, itu yang terakhir. Silakan buka di LK-nya, ada pertanyaan 1 sampai 10. Ya, silakan dibuka, dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Iya Pak. Silakan dikerjakan 1 sampai 10 ya. Ada yang di belakang ya? Ya, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Sudah ketemu berapa jawabannya? Sudah? 2, ini baru 1 ya? Baru 4 Pak. 4. Ya, lanjut ya. Coba Bapak tanya sama kalian, pernahkah kalian membuat menulis kisah hidup sendiri? Ya, benar. Ya, benar. Ya, diari kalian, diari di rumah, ya, diari di rumah. Kalau kalian berkaki dari
nama saya ini dari dua cinta kedua orang tua saya, nama ini saya lahir di ini segala macam. Kalian tulis semua ya sampai bawah itu sudah biografi kan? Autobiografi karena kita sendiri yang tulis ya, sudah autobiografi. Terus ya kalian tuliskan kisah perjalanan kalian selama dari kecil sampai SMK ataupun saat SMK saja. Kalau kalian terbitkan itu sudah mempelai. Iya, artinya ini ya. Misalnya apa yang kita tulis, apa yang kita tulis walaupun istilahnya kisah kita sendiri, walaupun kisah kita sendiri kan belum tentu juga semuanya bisa. Ya pasti kan. Iya, benar kan? Ya, pasti kita buat tentang ini belum ada setelah dibaca. Maka jadi yang pokoknya diubah yang baik semua. Ya, membaca. Salah satunya di sini. Tapi kalau kalian dilengkapi dengan kutipan sesuai dengan pendapat ini lagu ini, pendapat ini, bisa jadi karangan kamu sudah itu berarti satu kali 30. Harus ada menurut ini kutipan namanya. Menurut Wikipedia. Ya. Kutipan langsung itu namanya kutipan. Kalau sudah kalian pakai kutipan ini sudah jadi ilmiah. Jadi jangan malas-malas di rumah tulis. Bapak pernah sampai bapak kan bapak tamat kuliah tahun 2008 sampai sekarang 2008. Jadi sampai pada tahun 2015 bisa. Jadi tapi di laptop bapak sudah simpan di laptop bapak sudah rusak. Tadinya bapak mentargetkan tapi jadi juga mau nulis ulang lagi. Gak proses. Gimana sudah? Ya. Oke, ya kita ya sebelum kita tugas ini silakan kalian bawa pulang, dikerjakan di rumah. Ya, minggu depan yang ini tugas ini ya kita kumpulkan, dan pelajaran selanjutnya untuk minggu depan kita tetap biografi lagi karena di biografi ini kita 2 kali pertemuan. Jadi tetap biografi juga, akan tetapi silakan kalian cari Bapak beri kisi-kisinya ya. Yang pertama itu tentang pahlawan wanita, yang kedua tentang pahlawan laki-laki juga. Ya. Ya, silakan minimal kalian pahami 2 sampai 3 tokoh. Paham semua? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Yo, penyegaran lagi, sekali lagi penyegaran, Afina. Ya. Speaking-nya kan baru 1 kali ya? Iya. Ya, sebelum kita tutup, kita speaking dulu. Baru kita ya. Ayo berdiri. Ayo, yang belakang semangat. 1, 2, 3. SMK bisa. SMK bisa hebat. Vokasi buat menguatkan Indonesia.
duduk rapi. Silakan duduk rapi. Ya, dirapikan buku-bukunya. Ya, silakan. Kalau sudah siap, silakan ketua kelas itu menyiapkan. Sudah rapi, silakan. Kalau sudah rapi, Bersiap. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Bersiap. Beri salam.